Sebelum mulai pembelajaran, Mbak ingin tolong ini dengan Siap, sebelum kita melakukan pembelajaran atau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ibu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Oke, berarti hari ini yang tidak hadir hanya Riza aja, karena sakit ya. Oke, ditulis untuk Riza tidak masuk hari ini karena sakit. Oke, anak-anak, hari ini kita akan membahas mengenai manajemen publikasi konten. Nah, minggu kemarin kita sudah membahas mengenai bagaimana caranya melakukan publikasi konten melalui apa? Ya, melalui sosial media Instagram ya. Nah, selain itu, selain publikasi konten, kalian sebelumnya melakukan apa dulu? Foto produk. Terus? Oke, membuat desain ya. Nah, setelah membuat desain, barulah kalian mempublikasikan konten. Oke, sebelum ke materi ini, Ibu pengen menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kali ini. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yang pertama, peserta didik dapat melakukan publikasi konten dengan baik. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengevaluasi publikasi konten dengan benar. Nah, ada yang tahu nggak bagaimana caranya mengevaluasi publikasi konten? Dengan melihat? Ya, melihat insight dari Instagram. Oke, benar ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke materi, kita akan melakukan terlebih dahulu post test. Coba kalian boleh melihat handphonenya. Oke, buka browser kalian, kemudian masuk ke joinmyquiz.com. Oke, masuk ke link joinmyquiz.com. Ya, kalau misalnya kalian masukin di Google, berarti nanti pilihnya yang pertama ya. Oke. Kemudian masukkan kodenya. Di sana diminta kode kan? Ya. Masukkan kodenya. Nah, kodenya adalah 452580. Nanti langsung kelihatan ini untuk kontennya. Ini gimana, Bu? Oke, sudah selesai semua. Peringkat pertama ada Jaskia. Oke, semuanya sudah selesai. Udah selesai. Nah, ini resumenya ya. Oke. Kita lanjutkan ke materi. Oke, di manajemen publikasi konten kemarin kalian sudah pernah melakukan publikasi ya melalui Instagram.
Ya, di situ nanti di Instagram bisnis kalian bisa melihat insight ataupun performa dari Instagram bisnis milik kalian. Ya, jadi sejauh mana sih postingan-postingan kalian itu menjangkau audiens? Berapa nanti jumlah audiens yang melihat dari followers ataupun non-followers dan sebagainya. Nah, di sini ada yang tahu nggak kenapa sih kalau misalkan postingan di Instagram itu performanya rendah atau insight-nya rendah? Dia hanya menjangkau beberapa aja followers yang ada di Instagram kalian. Itu kenapa biasanya? Yang pertama, Instagramnya masih baru ya, masih baru, kemudian followersnya baru sedikit. Terus ada apa lagi? Kenapa performa Instagram itu bisa rendah? Kurang menarik apanya? Kurang menarik. Yang pertama dari bio-nya, dari foto profilnya mungkin, dari kontennya apalagi. Nah, di sini, di manajemen publikasi konten, nanti kita akan menganalisis dari postingan-postingan kalian, apakah trafficnya naik ataupun rendah. Kemudian nanti akan dianalisis oleh kalian, kira-kira permasalahannya itu dari mana? Apakah dari kontennya, apakah dari captionnya, dan sebagainya. Nah, di sini Ibu mau kasih lihat contoh dari video tentang bagaimana cara mengecek insight Instagram. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Suaranya? SPM Selampung misalnya. Semangat bro. Video ini dipersembahkan oleh Lautan Display, pusat percetakan online nomor 1 terlengkap se-Indonesia. Lautan Display, semua jadi mudah. Kemarin kita kan udah bahas tentang WhatsApp sama tentang TikTok ya. Udah sedikit banyaknya lah, bukan tentang cara pembuatan lagi, tapi untuk memanfaatkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi tersebut. Nah, sekarang kita alih ke aplikasi Instagram yang ternyata waktu itu sempat bisa bahas, tapi masih kurang waktu. Nah, aku sekarang mau ngebahas untuk orang-orang yang belum mengalihkan akunnya menjadi akun profesional atau akun bisnis. Pernah dibahas ya kalau misalnya akun bisnis sama profesional itu punya manfaat lain. Salah satu manfaat lainnya adalah kalian bisa menganalisis kinerja real ataupun postingan yang pernah kalian up gitu di media sosial kalian, sehingga ketahuan nih kira-kira akun atau misalkan kalian mau upload konten bagus itu di jam berapa. Kalau misalnya kalian mau bikin konten, cara ngomongnya kayak gimana ya, itu menyesuaikan sama banyaknya followers yang nge-follow akun kamu gitu, biar nanti tepat sasaran di konten yang kamu buat. Cara lihatnya gimana? Langsung saja kita klik di bagian Instagram. Nah, terus pas bagian Instagram di sini kalian ada klik bagian dashboard profesional. Terus kalian silahkan klik bagian insight akun. Ini BTW dashboard profesionalnya bukan sebagai akun bisnis ya, tapi sebagai kreator kalau nggak salah. Caranya seperti itu. Lalu kalian klik bagian total pengikut. Nah, di bagian sini akan terbaca kira-kira dari tanggal sekian sampai sekian selama kalian buat konten ada berapa sih yang follow kalian, ada berapa sih yang berhenti mengikuti kalian gitu. Itu bisa kebaca di sini. Nah, terus di sini bakal kelihatan kota mana sih yang rata-rata follow akun kalian. Ternyata dari kota Jakarta nih. Jadi kalau dari kota Jakarta sama Tangerang enaknya tipe-tipe kontennya kayak gimana ya gitu, biar relate sama mereka kayak gitu. Terus dari negara juga mungkin rata-rata ya Indonesia dong ya, cuma ya. Terus dari segi usia, ternyata rata-rata yang nonton tuh usianya 18 sampai 24 tahun. Berarti cara ngomongnya ya lebih ini masih lebih kayak banyak bahasa slangnya, bahasa gaulnya, menyesuaikan juga sama mereka. Gitu. Jadi harus disesuaikan, karena kalau misalnya nanti tiba-tiba kalian cara ngomongnya kurang sesuai sama kriteria atau followers kalian, itu kan akan menurunkan jumlah viewers di konten kalian gitu. Terus juga dari jenis konten yang laki-laki ketimbang perempuan. Jadi kalau gitu kalian juga harus bisa menyesuaikan kebutuhan followers kalian. Lalu juga dari waktu yang sensitif.
di hari ini apa apa sekarang selama kudus ini take konten aku di hari Selasa. Dan ternyata di hari Selasa itu yang nonton rata-rata jam berapa? Jam 6. Nah, di sini tuh rentang sih ya, dari rentang jam 12 sampai itu ini dan rentang yang 3 sampai jam 6 itu ya sih. Coba aja kalian satu-satu nyoba. Misalkan kalau kalian admin jam 4, nanti di berapa? Kalau kalian admin jam 5 ya dan kalian upload di jam berapa? Karena ini adalah akumulasi data dari setelah habis jam 3 sampai jam 6 gitu. Kayak gitu teman-teman. Terus apalagi coba ya. Ini itu aja sih. 30 tahun terakhir 30 hari terakhir kalau kalian mau klik dan coba menjadi apa namanya partisipasi terakhir boleh gitu. Boleh sampai hari terakhir. Kita klik ya. Jangan tahu baruan coba. Nah, itu sama datanya. Kayak itu yang teman-teman ini teman-teman buat kalian konten kreator walaupun pelaku bisnis. Ini akun selanjutnya ini. Oke. Nah, dari tampilan video tadi, apa yang bisa kalian simpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan? Coba Aksa. Bagaimana cara kita membuat akun profesional, bisnis atau konten kreator. Nantinya kita bisa ngobrol bagaimana insight-nya apakah konten kita itu banyak jadi atau tidak. Oke, jadi insight di sini itu untuk mengontrol ya. Kita bisa ngelihat kira-kira konten yang kita posting itu trafficnya naik atau tidak gitu. Karena kalau misalkan sebagai pelaku bisnis itu penting melihat bagaimana performa dari sosial media kita ya. Oke, selanjutnya, nah ini untuk analisis kinerja konten itu di sini ditujukan untuk melacak performa konten melalui metrik ya, seperti tingkat interaksi, waktu tinggal, dan tingkat konversi. Kemudian yang kedua, penyesuaian strategi menggunakan data yang terkumpul untuk menyesuaikan strategi konten yang lebih efektif gitu ya. Jadi nanti ketika kalian memposting sebuah konten digital, itu nanti di Insight itu kelihatan kira-kira rentang umur berapa sih yang tertarik dengan akun sosial media kalian. Jadi nanti kalian bisa menyesuaikan dari captionnya, dari kontennya. Kalau rentang usianya 18 tahun sampai 25 tahun, kira-kira untuk captionnya gimana sih? Angel, coba. Gimana? Misalnya kalau rentang usia yang cocok untuk usia 18 tahun sampai 25 tahun, kira-kira menggunakan kontennya yang seperti apa sih yang mereka tertarik? Dikaitkan dengan bisnis kamu gimana? Oke, berarti harus disesuaikan juga ya kontennya sama dengan usia mereka gitu ya. Misal kalau rentang usia 18 tahun sampai 25, berarti captionnya juga nggak perlu pakai yang formal ya. Misalnya dengan bahasa-bahasa yang istilahnya tuh non formal, yang bahasa-bahasa yang santai dan sebagainya. Oke, sekarang kalian coba secara berkelompok. Kelompoknya masih sama ya, sama yang kemarin. Oke, sekarang kalian duduk secara berkelompok. Enggak, per kelompok aja. Kelompok 1, mau kelompok 2. Kalau bisa yang dekat sama colokan ya, biar gampang ngecas. Oke, sekarang coba lihat LKPD-nya yang sudah Ibu bagikan di sini. Nanti kalian sebelum mengerjakan tulis terlebih dahulu ya pembagian tugasnya. Siapa yang kemarin bertugas untuk mendesain konten? Copywriter itu yang membuat caption ya. Kemudian yang mempublikasikan siapa itu biasanya sama admin Instagramnya ya. Ini ada tabel kerja di belakang ya, semua postingan yang ada di Instagram kalian masukkan di sini, tanggalnya berapa,
kontennya tentang apa, ada jangkauan di sini, siapa pengikutnya, kemudian yang bukan pengikut berapa, interaksi juga yang jadi pengikut berapa, bukan pengikut berapa, like, comment, share, save, kemudian kunjungan profil sama impresi. Impresinya ada dari beranda, profil, dan yang lainnya. Yang lainnya itu bisa dari hashtag ya. Oke, selanjutnya nanti dari hasil diskusi kalian akan mempresentasikan ke depan itu dalam bentuk PowerPoint ya. Jadi nanti si tabel yang ada di sini masukkan ke dalam PowerPoint, kemudian sosial media Instagramnya kalian screenshot, masukkan juga ke dalam PowerPoint. Nah, di sini ada hasil analisis kalian. Kenapa sih performa konten digital Instagram itu masih rendah? Nanti kalian tulis di sini apa sih penyebabnya, kemudian bagaimana akibatnya, dan yang terakhir bagaimana solusinya. Itu nanti kalian masukkan juga ke dalam PowerPoint. Oke. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan mengenai LKPD? Paham ya? Iya, itu di situ boleh. Atau kalian mau langsung bikin di PowerPoint-nya. Gitu. Iya, yang sekarang. Ini kan bikin lagi Diana kan? Iya. PowerPoint. Iya. Tunggu baik. Fajrin, copywriternya siapa? Yang membuat caption. Iya, Umi. Berarti publikasi yang jadi admin Instagram siapa? Boleh berdua, Gilang sama Aul boleh. Auli. Auli. Nyala nggak, Mam? Wah, yang kemarin aja siapa yang ngedesain, di sini siapa? Iya, kontennya yang ada. Berarti 3. Ya, berarti 3-3-nya itu masukin. Ini tadi udah berapa postingannya? Nah, banyak. Ini kenapa? Saya emang nggak perlu, karena udah ada kan ini yang kemarin. Kita review yang kemarin sudah diupload aja. Bukan, ini mah tulisannya di tengah. Ini mah mau di ketengahin. Kan kan? Mau disimpan di tengah gini kan? Oh ini. Jarak. Iya, harusnya ada. Biasanya di sini ada yang di depan. Jadi ngapain? Udah nggak ada buat bergeraknya. Oke. Ibu, kalau kontennya kurang menarik masuk nggak ke YouTube? Iya, bisa. Ini contohnya kayak gitu. Postingan itu, oke. Hashtag salah sasaran, hashtag tidak tepat dan tidak sesuai. Kenapa tidak sesuainya? Misal, kamu masukin hashtag apa di situ? Kenapa disebut tidak sesuai? Masukin toko baju. kamu jualan makanan, hashtagnya toko baju, ya. Oke. Kan saya Bandung kuliner atau kuliner Bandung, jadi Jakarta kuliner gitu. Nah, terlalu luas jangkauannya berarti ya. Dari hashtag itu terlalu luas. Oke, konten yang kurang menarik. Oke, nah terus nanti bagaimana akibatnya? Solusinya seperti apa dari permasalahan yang ada di sini? Gimana? Jarah? Sudah? Ininya? 2232 ini jangkauannya mah naik ya, masih naik, cuman di like
komen, share, ini masih ada yang 0, berarti masih ada yang kurang. Interaksinya juga sama. Nah, nanti di sini kita bisa lihat kenapa si postingan Instagram kita itu masih rendah. Jadi tulis di sini penyebabnya kenapa, akibatnya apa, sama gimana solusinya. Oke. Kontennya kurang ini mas, kata yang tidak sesuai membuat kata yang tidak sesuai membuat kurang menarik. Ya, saya akan cek. Udah belum? Nambahin foto. Kan? Nambahin foto tuh gimana, Bu? Aku lupa. Hah? Nambahin foto. Iya, unggahan. Unggah file. Aku mau ambil ini dari ini dan WA. Tapi udah diunduh dari WA-nya. Udah? Foto deh. Ya udah Kia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu konten saya. Gitu kan? Sejarah di Bodas. Anggotanya siapa aja? Anggotanya Pak. Tanggal 3 Oktober, kontennya dokumentasi jangkauan pengikut 0 dan pengikut 0. Yang ikut 0, yang bukan 0. Baiknya 3, oke, dan jadinya 0, 0. Profil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang menamakan Nostalgia, Taman, Salah, atau sama Angel. Di sini kami mau mempresentasikan hasil diskusi Tentang insight Instagram. Instagramnya apa? Jadi untuk tanggal 32 Oktober tahun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan kerjasama tentang Instagram. Anggota kelompoknya ada Diana, Ciperawati, sama Nadia, sama Fajri Imam. Di tanggal 8 November ada konten informasi harga dan rasa. Jangkauan pengikut 34, bukan pengikut 48, interaksi pengikut 11, bukan 1. Like 12, komen 2, share
Sel kosong, tab 1. Kunjungan profil ada 2. Impresi beranda 40, profil 7, lainnya 45. Tanggal 9 November, konten edukasi atau bahan bakar. Jangkauan pengikut 30, bukan 3. Interaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan analisis insight Instagram. Kelompoknya adalah Najla, Mifta, Jazia, terus saya. Gila. Apa penyebabnya? Tanggal 2 November konsen jangkauan pengikut 0, bukan 0, pengikut 3, bukan 0, like 3, komen 0, share 0, save 0, dan pengunjung 0, profil dan lainnya 0. 7 November perkenalan produk 19, pengikut 19. Kasih tepuk tangan untuk kita semua yang udah presentasi hari ini. Oke, ada yang bisa menyimpulkan dari hasil presentasi kalian hari ini, melihat insight dari Instagram masing-masing di berbagai postingan, apakah ada yang naik, ada yang turun, itu ada yang bisa menyimpulkan tidak? Coba Tamam, kasih kesimpulan sama Ibu yang sudah kamu dapatkan hari ini apa sih dari hasil analisis bersama kelompok? Jadi kalau ingin menarik ya kayak yang tadi dibicarakan Bella, harus lebih memperhatikan waktu postingan kita, harus lebih memperhatikan hashtag sesuai dengan konten kita, dan lebih memperhatikan konten kita dan foto harus sesuai. Intinya harus disiplin juga posting video. Oke, harus disiplin dalam memposting ya. Dan itu gunanya kalian ketika sebelum mempublikasi konten harus membuat dulu konten kalender supaya apa? Supaya konten-konten yang mau kalian publish itu terjadwal dengan rapi. Misalnya hari ini kalian posting apa, mau diposting di jam berapa dan sebagainya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan tidak perihal pertemuan kita hari ini? Tidak ada. Kalau tidak ada, Ibu yang bertanya. Oke, kita buka lagi link yang barusan join my quiz, kita pretest. Ibu pengen tahu sejauh mana pengalaman kalian setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, kita mulai. Kita mulai. Oke. Gak apa-apa. Fazrin memimpin. Oke, ya. Weh, Purba. Oke, peringkat pertama dimenangkan oleh Irfan. Terima kasih, tepuk tangan buat Irfan. Oke, nah perhatian. Oke, alhamdulillah untuk pertemuan
pertemuan kali ini sudah selesai, dapat disimpulkan bahwa untuk melihat performa dari Instagram itu sebetulnya itu bermanfaat untuk akun bisnis kalian ya, supaya nanti kedepannya kalian bisa meningkatkan lagi bagaimana traffic dari Instagram kalian, gitu, terutama dalam peningkatan audiens ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa di minggu depan di pertemuan selanjutnya. Oke, sekarang Ibu minta tolong Kang Em untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Sebelum kita pulang, saya akan berdoa agar diberi keselamatan. Berdoa nanti mulai. Waalaikumsalam. Rapikan lagi mejanya, laptopnya simpan lagi ke tempatnya, casannya jangan lupa dicabut.